Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar pendidikan kewarganegaraan, di mana hal itu terdiri dari filosofis, sosiologis, psikologis, dan struktur keilmuan. Untuk landasan filosofisnya, di situ terdiri dari esensi PKN secara umum dan muatan materi PKN, yang dimana untuk esensi PKN secara umumnya itu terdiri dari epistemologi, ontologi, dan aksiologi. Untuk ontologi sendiri, PKN memiliki cakupan ontologi pokok, ilmu politik yang cukup dominan, khususnya politikal demokrasi berdasarkan objek telaah dan objek pengembangan. Pendidikan kewarganegaraan adalah suatu mata kuliah yang sering disebut sebagai civic education, citizenship education, dan bahkan ada yang menyebut sebagai democracy education. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 43 garis miring Dikti garis miring Keputusan 2006 tentang rambu-rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi di Indonesia. Untuk hakikat PKN secara epistemologis, secara historis epistemologis, Amerika Serikat atau PKN berkaitan dengan disiplin ilmu pengetahuan sosial karena dilandasi pemikiran interceptive knowledge. Secara historis epistemologis Amerika Serikat atau USA dapat dicatat sebagai negara perintis kegiatan akademis dan kurikulum dalam pengembangan konsep dan paradigma citizenship education dan civic education. Untuk pertama kalinya, yakni pada pertengahan tahun 1880-an, USA mulai diperkenalkan mata pelajaran civic sebagai mata pelajaran di sekolah yang berisikan materi mengenai pemerintahan. Selanjutnya lahir sebutan-sebutan lain seperti civic education dan citizenship education. Istilah-istilah civic dan civic education lebih cenderung digunakan dalam makna yang serupa untuk mata pelajaran di sekolah yang memiliki tujuan utama mengembangkan siswa sebagai warga negara yang cerdas dan baik. Selanjutnya mengenai aksiologis, berguna mewujudkan warga negara yang baik, to be good citizen, dalam artian memiliki civic intelligence, civic responsibility, dan civic participation. Berdasarkan keputusan Dirjen Dikti nomor 43 garis miring Dikti garis miring Cap garis miring 2006, tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah dirumuskan dalam visi, misi, dan kompetensi atau manfaat sebagai berikut. Visi pendidikan kewarganegaraan dipergunakan perguruan tinggi adalah merupakan sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi guna mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai manusia seutuhnya. Hal ini berdasarkan pada suatu realitas yang dihadapi bahwa mahasiswa adalah sebagai generasi bangsa yang harus memiliki visi intelektual, religius, berkeadaban, berkemanusiaan, dan cinta terhadap tanah air dan bangsanya. Selanjutnya mengenai muatan materi PKN, yang dimana yang pertama itu terdiri dari utilitarianisme, mengkaji tanda baik buruk pada konsepsi kebahagiaan orang banyak, basis materi nilai dan moral, dan juga faham atau aliran dalam filsafat moral yang menekankan prinsip manfaat atau kegunaan.
atau the principle of utility sebagai prinsip moral yang paling mendasar. Tindakan secara moral benar adalah tindakan yang berguna. Selanjutnya itu ada pragmatisme. Ukuran untuk segala perbuatan adalah manfaatnya dalam praktek dan hasil yang memajukan hidup berbasis materi politik. Dan juga aliran filsafat yang mengajarkan bahwa yang benar adalah segala sesuatu yang membuktikan dirinya sebagai yang benar, dengan melihat kepada akibat-akibat atau hasilnya yang bermanfaat secara praktis. Yang selanjutnya itu Kantianisme, yang dimana mengkaji standar baik buruk pada motivasi pelaku otonomi individu, basis materi kebebasan berpendapat dan mengambil keputusan. Tidak sama seperti utilitarianisme, Kantianisme menempatkan otonomi di pusat. Kami berpendapat bahwa kita memiliki dua tugas pokok, yaitu untuk mengembangkan otonomi rasional kita sendiri dan untuk membantu orang lain mengembangkan dan mengejar tujuan yang mereka pilih sendiri. Ukuran dari suatu tindakan tidak ada konsekuensinya. Kualitas kebebasan jenis manusia yang terletak di belakangnya. Selanjutnya tentang pendekatan kapabilitas, yang dimana itu menjadi basis materi partisipasi politik, dan yang terakhir itu komunitarianisme, untuk menghindari sifat individualistis karena pentingnya kepentingan kolektif, basis materi multikultural, dan demokrasi. Selanjutnya mengenai aspek atau konsep dasar sosiologis. Di mana situ terdapat ekosistem adalah setting sekolah, rumah, atau di lingkungan masyarakat, mempunyai interaksi langsung dengan individu, yaitu dari keluarga individu, teman-teman sebaya, sekolah, dan lingkungan. Individu tidak dipandang sebagai penerima pengalaman yang pasif dalam setting ini, tetapi anak juga aktif membangun setting mikrosistem ini. Artinya individu juga aktif terlibat dalam interaksi dengan subsistem ini. Karakteristik anak dan karakteristik lingkungan berdampak tidak langsung pada perkembangan anak melalui proses interaksi dalam kurun waktu perkembangan anak. Perkembangan ditentukan oleh pengalamannya dalam regulasi dengan lingkungan mikrosistemnya. Pemberian kesempatan bergaul, sarana prasarana bermain, kesempatan berkomunikasi dengan orang lain, serta kualitas dan kuantitas hubungan antara orang dengan guru merupakan aspek dasar dalam perkembangan anak. Selanjutnya itu ada ekosistem, merupakan sistem sosial yang lebih besar di mana anak tidak berfungsi secara langsung. Subsistemnya terdiri dari pengalaman-pengalaman dalam setting sosial lain di mana anak tidak memiliki peran yang aktif, tetapi mempengaruhi perkembangan karakter anak. Misalnya masalah kinerja orang tuanya di tempat kerja berpengaruh pada komunikasi dengan anak, pengalaman pendidikan orang tua mempengaruhi hubungan orang tua dengan anaknya. Untuk makrosistem atau kultur masyarakat seperti nilai dan adat istiadat merupakan lapisan terluar dari lingkungan anak. Subsistemnya terdiri dari kebudayaan, adat istiadat, dan hukum di mana individu berada. Hal ini terjadi karena kebudayaan mengacu pada pola perilaku, keyakinan, dan semua produk lain dari sekelompok manusia yang diteruskan dari generasi ke generasi. 2000. Selanjutnya dari sisi psikologis, berkaitan dengan orientasi kognitif, ditanyakan di situ terletak teori kognitif, yang dimana terdiri dari teori perkembangan kognitif, yang terdiri dari teori kognitif dan teori konstruktivisme, dan ada juga teori perkembangan moral dan nilai yang dimana terdiri dari teori behavioristik dan teori humanisme. Untuk struktur keilmuan PKN itu terdiri dari 3 struktur ilmu, di mana yang pertama itu
ilmu politik sebagai akar keilmuan PKN, kedua ilmu hukum sebagai pendukung keilmuan PKN, yang ketiga itu adalah filsafat moral sebagai pendukung keilmuan PKN. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.